Wa qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila mencapai umur tua salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya di sisimu, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua memelihara aku ketika kecil. Surat Al-Isra ayat ke-23. Apa yang Allah ingin ingatkan kepada kita di sini? Alla ta'budu illa iyyahu. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian ketetapan Allah yang Allah jelaskan di dalam ayat yang mulia ini, agar kita beribadah hanya kepadanya, tidak sedikit pun beribadah kepada selainnya. Maka ini menunjukkan kepada kita kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa tingginya kedudukan tauhid. Dan di dalam ayat ini juga terdapat kandungan makna la ilaha illallah. Allah ta'budu, janganlah kamu beribadah kepada selainnya. Ini kalimat, makna kalimat la ilaha illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Itu makna kalimat illallah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah menetapkan bagi kita dua perintah yang sangat penting sekali. Pertama, beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita semua sudah memahami bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat utama dan kewajiban terbesar. Jangankan seorang muslim, orang kafir pun pada umumnya memahami bahwasannya orang tua itu memang sudah sepatutnya dimuliakan. Orang kafir pun akan mencela kalau seorang anak itu berbuat durhaka pada kedua orang tuanya. Maka bersamaan dengan itu jamaah sekalian, ternyata kita lihat di sini dari dua kewajiban ini Allah sebutkan pertama kali kewajiban beribadah kepadanya. Jadi di sini ada dua kewajiban. Allah sebutkan lebih dulu kewajiban beribadah kepadanya, kemudian kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam ayat ini terkandung pelajaran bagi kita bahwasannya kedudukan Allah adalah yang paling tinggi, melebihi orang tua kita sekalipun. Makanya andai orang tua kita yang sangat kita cintai, yang sudah sangat besar jasanya kepada kita, tapi kemudian mereka memerintahkan kita untuk berbuat dosa, maka tidak ada hak bagi mereka untuk ditaati. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Iya. Bahkan jemaah sekalian, andai orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa kemudian kita taat, pada hakikatnya itu adalah durhaka. Kenapa? Karena kalau kita taat, kita akan menyebabkan orang tua kita juga berdosa. Iya.
Karena orang yang mengajak kepada dosa atau memerintahkan orang lain berbuat dosa, dia juga mendapatkan dosa yang sama tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Ya. Jadi kedudukan Allah lebih tinggi.